Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Rafael Vianur, NIM 230401020017. Dan rekan saya ada Pak Matias Prasojo dengan NIM 230401010077. Selamat malam. Malam ini kita akan mempresentasikan proyek UAS Grafika Komputer dengan dosen pengajar yaitu Bapak Catur Nugroho, Eskom, Mkom. Baik, langsung saja untuk soal ujiannya ada 3 soal di sini. Yang pertama yaitu membuat objek 3 dimensi berbentuk geometri dengan OpenGL. Nah, yang kedua yaitu mempresentasikan proyek secara berkelompok serta menjelaskan tentang OpenGL. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video hasil proyek yang telah kita buat. Video tersebut merupakan proyek yang telah kita buat. Proyek tersebut dirender menggunakan dengan OpenGL. OpenGL ini dengan proyek yang telah kita buat menggunakan 2 library, yaitu library GLAD dan GLFW. Selain itu, ada compiler yang kita gunakan yaitu MinGW. Compiler ini merupakan compiler GCC yang kompatibel dan bisa digunakan dalam multi-platform. Nah, selanjutnya yaitu apa sih itu OpenGL? OpenGL yang kita gunakan dalam render untuk proses tampilan project di atas yaitu OpenGL atau kependekan dari Open Graphic Library merupakan sebuah API standar yang digunakan untuk merender grafik secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, OpenGL ini bersifat cross-platform serta cross-language. Artinya, OpenGL ini bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Contohnya seperti Windows, macOS, dan Linux. Selain itu, OpenGL biasanya digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Contohnya seperti bahasa C, C#, dan Python. Nah, untuk fungsi OpenGL sendiri ada beberapa fungsi, yaitu diantaranya yang pertama menggambarkan objek secara 2 dimensi maupun secara 3 dimensi, seperti titik, garis, segitiga, dan bentuk kompleks. Seperti proyek yang sudah kita tampilkan tadi teman-teman, yaitu bentuk kubus dan segitiga sama sisi secara 3 dimensi. Selanjutnya, OpenGL biasanya digunakan untuk mengelola tampilan kamera dan perspektif. Selain itu, OpenGL menangani efek pencahayaan, bayangan, dan tekstur. Yang terakhir yaitu OpenGL memanfaatkan GPU atau Graphic Processing Unit, di mana digunakan untuk mempercepat pemrosesan grafik. Nah, contoh penggunaan OpenGL sendiri sudah banyak dalam dunia industri, salah satunya yaitu dalam dunia game engine atau aplikasi simulasi fisika. OpenGL digunakan untuk menggambarkan sebuah karakter atau lingkungan serta efek cahaya dan animasi secara real time. Nah, selanjutnya untuk penjelasan coding akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Pak Matias Prasojo. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya coba menjelaskan mengenai codingnya. Minta tolong mungkin diperlihatkan VS Code-nya.
Sepertinya saya tidak bisa take control di sini, jadi saya akan minta bantuan untuk scrolling ya. Jadi kalau kita melihat dalam kodenya, kita menggunakan dua library yang dijadikan alat bantu di sini, yaitu GLAD dan GLFW. Kami menggunakan versi terbaru dari GLAD dan GLFW untuk kebutuhan kami membuat proyek ini. Di sini kita bisa melihat pada bagian awal kita punya frame buffer yang tugasnya untuk mengatur tampilan kotak yang dibuat dan mengatur view dari GL yang di-generate. Kemudian kita memiliki main, fungsi main di sini, di mana by default kita bisa melihat bahwa kita membuat kotak seukuran 800 kali 600 untuk OpenGL objek 3D yang ditampilkan. Minta tolong dikebawahkan. Nah, di sini kita bisa melihat juga inisialisasinya, di mana pemanggilan GLFW ini jika gagal dia akan memberikan laporan kegagalan juga untuk GLED. Kemudian kita membuat mengenable GL-nya sendiri dan menginisialisasi vertex dan shader untuk kode menjalankannya di hardware. Bisa turun lagi. Nah, di sini kita dapat bagian untuk compiler shard-nya. Di sini kita dari shard yang sudah disiapkan tadi. Di sini nanti shard digunakan untuk membuat bentuk-bentuk yang akan kita tampilkan. Bisa tolong ke bawah. Nah, bagian ini adalah untuk menginisialisasi cube-nya. Ini adalah posisi-posisinya, seberapa jauh, kiri, kanan, atas, bawah, kemudian deep-nya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah untuk gambar piramida, gambar segitiga, kemudian gambar prisma. Di sini kemudian kita memanggil VAO untuk berkomunikasi dengan OpenGL-nya sendiri dan memanfaatkan vertex yang sudah dibuat dan mengirimkan inisialisasi untuk GL menampilkannya di layar. Dan kemudian kita meng-create cube, piramid dan prisma yang sudah dipersiapkan. Nextnya adalah ini untuk perhitungan matematika terhadap posisi, karena kami membuat tidak hanya bentuk statis tapi juga bentuk yang dinamis dengan bergulir ya, kotak-kotaknya bergulir, segitiganya juga bergulir, sehingga kita membutuhkan perhitungan untuk supaya tampilan menjadi lebih rapi. Kemudian ini bagian fungsi untuk rotasinya, dan ini adalah matriks dari komposisi yang tampil di layar. Dan bagian terakhir ini adalah untuk close windows-nya apabila kita akan menutup, dan kita bisa melihat untuk semacam view kamera dari sudut mana kita melihat supaya bentuknya lebih realistis. Dan terakhir adalah bagian animasi untuk menggerakkan objek-objek yang ada di layar. Demikian presentasi tentang kodenya, saya kembalikan ke rekan saya. Baik, terima kasih Pak Mantias atas penjelasan kodenya. Dari kita mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.